Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kim Mawarda dengan NIM 2257909. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai dampak kebijakan proteksionisme terhadap tarifikasi angkutan laut global dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Pendahuluan, kebijakan proteksionisme telah menjadi salah satu alat yang sering digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional. Proteksionisme umumnya diwujudkan melalui tarif, kuota, dan berbagai bentuk hambatan perdagangan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat daya saing produk lokal dan menjaga kestabilitas ekonomi dalam negeri. Industri angkutan laut yang mengangkut sekitar 80% dari volume perdagangan global, sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan perdagangan. Tarif yang diterapkan sebagai bagian dari kebijakan proteksionisme dapat memengaruhi biaya logistik, efisiensi dari rantai pasok, dan pada akhirnya harga produk di pasar global. Selain itu, kebijakan proteksionisme juga dapat memicu ketidakstabilan dalam dinamika perdagangan lintas negara. Dalam kondisi ini penting untuk memahami dampak kebijakan proteksionisme terhadap tarif angkutan laut global secara mendalam, sehingga dapat mengingat bahwa perubahan dalam struktur tarif dapat memengaruhi keputusan investasi sektor transportasi serta mengubah internasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, bagaimana kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar mempengaruhi struktur tarif angkutan laut global dan biaya logistik internasional. Kemudian yang kedua itu, apa dampak kebijakan proteksionisme terhadap arus perdagangan internasional dan bagaimana hal ini memengaruhi permintaan serta penawaran jasa angkutan laut. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana kebijakan proteksionisme dapat menciptakan distorsi dalam rantai pasok global dan mengubah keseimbangan tarif di berbagai rute angkutan laut utama di dunia. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perdagangan internasional. Menurut Adam Smith pada tahun 1776, dia mengungkapkan bahwa teori keunggulan absolut menurut Smith ini, suatu negara akan lebih baik memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Negara tersebut sebaiknya mengkhususkan diri dalam produk tersebut dan berdagang dengan negara lain untuk mendapatkan barang yang tidak diproduksinya secara efisien. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kedua negara. Kemudian menurut David Ricardo pada tahun 1817, David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif. Ia berargumen bahwa jika suatu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain, tetap ada keuntungan dari perdagangan. Negara harus berfokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif atau biaya relatif lebih rendah dan berdagang dengan negara lain. Dengan cara ini, kedua negara dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan. Kemudian selanjutnya yaitu tarif hambatan perdagangan. Menurut Henry Gerd dalam Progress and Poverty, dia berargumen bahwa tarif proteksionis dapat menyebabkan distorsi ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Ia percaya bahwa meskipun tarif dapat memberikan keuntungan bagi sektor tertentu, dampaknya terhadap keseluruhan ekonomi akan
negatif, terutama bagi konsumen yang harus membayar harga lebih tinggi untuk barang-barang yang dilindungi oleh tarif. Kemudian menurut Jacob Wiener pada tahun 1950, ia mengatakan bahwa efek tarif merujuk pada peningkatan harga barang yang diimpor akibat tarif, sementara efek pengalihan adalah pergeseran dalam pola perdagangan karena tarif yang dapat menyebabkan negara-negara beralih dari barang yang lebih murah atau dari luar barang yang lebih mahal atau dari dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa tarif dapat kerugian bersih bagi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yaitu supply chain dan logistik global. Menurut Gianluca Spin dan Paul L. McKeown pada tahun 2000, Spin mengatakan bahwa rantai pasokan global perlu dikelola dengan pendekatan sistematis untuk menghadapi tantangan kompleksitas yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam penelitian mereka menekankan bahwa perlunya pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar global dan faktor-faktor yang memengaruhi rantai pasokan seperti regulasi, risiko, dan inovasi. Sedangkan menurut Yossi Seff pada tahun 2005, ia menjelaskan bahwa ketahanan atau resiliensi dalam rantai pasokan global adalah kunci untuk mengatasi gangguan yang mungkin terjadi seperti bencana alam atau krisis ekonomi, di mana Chef menekankan pentingnya perencanaan risiko dan pengembangan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis global. Kemudian selanjutnya itu transportasi dan ekonomi. Menurut Maher M. Dals pada tahun 2003, ia membahas pentingnya logistik maritim dalam manajemen rantai pasokan. Mereka mengungkapkan bahwa manajemen logistik yang efisien dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Penelitian mereka menekankan perlunya integrasi antar moda transportasi laut dengan transportasi darat untuk mencapai efisiensi maksimal. Sedangkan menurut Haralambowitz pada tahun 2009, ia meneliti peran kebijakan pemerintah dalam ekonomi maritim. Mereka berargumen bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur, pelabuhan, dan efisiensi dalam proses kepabeanan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing sektor maritim. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya regulasi yang tepat untuk mendorong investasi dalam transportasi maritim. Baik, selanjutnya itu pembahasan. Pembahasan pertama itu kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar mempengaruhi struktur tarif angkutan laut global. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau negara-negara Uni Eropa berdampak signifikan terhadap struktur tarif angkutan laut global ketika negara-negara ini memberlakukan tarif impor yang tinggi atau berbagai bentuk hambatan non-tarif seperti kuota dan persyaratan teknis yang ketat. Biaya perdagangan internasional meningkat, dengan tarif ini secara langsung menaikkan harga barang impor
dan seringkali menyebabkan penurunan volume perdagangan internasional. Lalu selanjutnya itu kebijakan proteksionisme terhadap arus perdagangan internasional dan bagaimana hal ini memengaruhi permintaan serta penawaran jasa angkutan laut. Penerapan kebijakan proteksionisme secara langsung mengubah arus perdagangan internasional. Ketika tarif impor dinaikkan, produk luar negeri menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar domestik. Negara yang memberlakukan proteksionisme, hal ini menyebabkan perubahan dalam pola impor dan ekspor, di mana negara-negara yang terkena tarif tinggi mencari pasar alternatif atau menyesuaikan rantai pasok mereka. Misalnya dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak perusahaan multinasional yang mengalihkan produksi atau rute perdagangan ke negara-negara dengan tarif yang lebih rendah seperti negara-negara Asia Tenggara. Model yang terakhir yaitu proteksionisme dapat menciptakan distorsi dalam rantai pasok global dan mengubah keseimbangan tarif di berbagai rute angkutan laut utama di dunia. Kebijakan proteksionisme memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menciptakan distorsi pada rantai pasok global. Rantai pasok modern sangat bergantung pada konektivitas global dan efisiensi logistik yang melibatkan berbagai negara dan wilayah. Proteksionisme dapat mengganggu keseimbangan ini dengan memutus atau memperlambat aliran barang di sepanjang rantai pasok internasional. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan, kebijakan proteksionisme diterapkan oleh negara-negara besar dalam bentuk tarif dan hambatan perdagangan lainnya berdampak signifikan terhadap tarif angkutan laut global, di mana penerapan proteksionisme ini meningkatkan biaya perdagangan internasional, mengakibatkan penurunan volume barang yang diangkut melalui laut dan memicu kenaikan tarif pengiriman. Selain itu, proteksionisme menciptakan distorsi signifikan dalam rantai pasok global. Ketika negara-negara terlibat dalam perang dagang atau menerapkan tarif tinggi, arus perdagangan internasional terganggu, memaksa perusahaan untuk mencari rute alternatif dan menyesuaikan strategi logistik mereka. Hal ini di berbagai rute utama dunia secara keseluruhan. Kebijakan proteksionisme tidak hanya mengganggu bisnis perdagangan internasional, akan tetapi juga memperburuk volatilitas tarif angkutan laut, menciptakan tantangan besar bagi industri maritim dan pelaku bisnis yang bergantung pada rantai pasok global. Ini selanjutnya yaitu saran pengurangan kebijakan proteksionisme untuk mendukung perdagangan bebas. Pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh dunia disarankan untuk meninjau kembali penerapan kebijakan proteksionisme yang berlebihan, terutama dalam konteks tarif impor yang tinggi. Kemudian selanjutnya itu diverifikasi rute dan jaringan angkutan laut, di mana perusahaan pelayaran dan operator logistik disarankan untuk lebih efektivitas dalam merespon perubahan arus perdagangan akibat kebijakan proteksionisme. Kemudian yang selanjutnya itu kerjasama internasional untuk mengurangi penggunaan tarif. Kerjasama antar negara dalam negosiasi perdagangan internasional sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif proteksionisme terhadap tarif angkutan laut. Dan yang terakhir yaitu pengembangan teknologi dan inovasi logistik. Perusahaan pelayaran dan pelaku industri logistik perlu terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin sekian dari presentasi pada materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.